Kembali di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda. Kenapa tidak? Yeay. Dan kita sudah masuk Sobat Maestro di sesi yang kedua. Yes. Bersama special guest kita di hari ini, Steven Nathanael, atau kita dari tadi memanggilnya dengan Ipeng ya. Supaya lebih akrab ya, kita bisa ngobrolnya lebih santai ya. Tadi sudah ngobrol banyak banget kesibukannya, dengan apa prestasinya dari seorang Ipeng. Yuk Sobat Maestro, kalau yang tadi ketinggalan jangan khawatir. Kita masih ada recapannya. Silakan langsung berkunjung ke YouTube kita di Maestro Radio Bandung. Di sesi yang pertama sudah lengkap, tinggal ditonton lagi. Ya. Dan juga kalau mau mendengarkan kisah inspiratif dari Ipeng, jangan kemana-mana, harus tetap ikutin di sesi yang kedua juga. Iya, pastinya. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang seluruh cerita-cerita dari Ipeng. Dimana tadi terhenti dalam cerita membuat gitar. Yang gitar itu ternyata aku juga baru tahu. Ternyata seorang kasyirnya selain dia musisi, penyanyi, dia juga suka gambar ya. Dia suka melukis dan ternyata lukisannya itu asli buatan tangan dia sendiri. Benar. Tapi yang luar biasa dari seorang Ipeng adalah bisa meniru. Iya. Ya, persis katanya. Dan akhirnya karena temen kamu ada yang suka sama Sherry dan dia pengen juga sama persis dengan itu. Iya, pengen kembaran gitu. Pengen kembaran. Temen kamu tuh musisi juga? Temen aku musisi juga. Musisi juga. Iya, dan waktu itu dia dapat kesempatan interview Sheryl. Jadi dia nunjukin gitu, wah ini kak gitar aku juga sama kayak kakak. Terus kak Sheryl nanya, ini siapa yang bikin? Nah waktu itu aku bisa masuk, aku yang bikin. Jadi kita foto bareng. Wah, gimana nih pendapat Kak Sheryl gimana nih? Iya, aku bilang, kak itu gitarnya aku yang gambar, boleh foto bareng kak? Oh iya kamu yang gambar gitu. Terus kita foto bareng gitu. Saya waktu itu Kak Sheryl juga lagi buru-buru, jadi waktu itu dapat kesempatan buat foto juga. Wah, keberuntungan banget ya bagi seorang Ipeng. Bisa. Dan habis itu Ipeng kena kasus ya karena copyright ya. Enggak ya. Karena Kak Sheryl baik jadi aman ya, enggak kena copyright. Kita lanjut ke satu foto terakhir yang belum kita bahas juga nih ya. Ini tentang melukis yang nggak usah tempat-tempat media aneh-aneh deh, kertas aja deh ya. Betul. Hasilnya juga nggak kalah luar biasa. Tuh kan, ini keren, dalam rangka apa nih melukis ini? Dalam rangka tugas arsitek. Waktu itu tugas arsitek aku selama beberapa bulan menggambar monumen-monumen di seluruh dunia arsitektur gitu. Dan waktu itu Taj Mahal yang jadi tugas yang diberikan buat kita gambar gitu. Keren. Nah balik lagi ya, kalau Sobat Maestro bisa lihat juga gambarnya, sekali lagi ini menunjukkan bahwa Ipeng ini bukan orang yang tidak berbakat di arsitek. Betul. Gambarnya juga sangat bagus ya Kak Jo ya. Benar. Pantes aja Kak Jo bilang waktu itu, kenapa Ipeng gak masuk arsitek? Bagus kok. Terus udah gitu tuh ya, kalau kelas 12 tuh mereka harus bikin project work kan. Ya, nah itu tuh bangunan kan. Bikin kayak apa sih, miniatur? Itu kelas 11. Kelas 11 bikin maket. Itu maketnya aja udah kayak rumah yang biasa kita suka lihat gitu loh marketingnya. Jadi itu bagus banget menurut Kak Jo. Jadi Kak Jo bilang kenapa sih Ipeng ini punya potensi dalam dunia arsitektur. Benar. Tapi sekarang kita belajar ya, yang paling bisa memahami kan Ipeng gitu ya. Ipeng juga punya bakat di arsitek, tapi mungkin lebih bakat yang lebih luar biasa lagi di dunia digital art. Betul. Gitu. Tugas kita adalah mendukung Ipeng dengan bakat yang dia suka, bakat yang dia miliki juga. Nah, ini yang luar biasa dari seorang Ipeng gitu ya. Tadi juga banyak pertanyaan yang tidak terjawab di sesi pertama nih Kak Jo ya, karena kita terlalu asik belum ngobrol. dibahas kayaknya. Kalau udah dijawab kan udah. Dijawab udah kan. Dari Kak Jo sendiri mau bahas apa nih Kak Jo di kesempatan kali ini? Kayaknya kalau aku yang nomor 5. Apa nih Kak Jo? Kesibukan aku beberapa minggu ke belakang. Soalnya kan bentar, nah ini tuh kayak kesan-kesannya tuh kayak aku mau farewell juga sama Ipeng. Kenapa nih? Soalnya Ipeng mau pergi ke Tangerang katanya. Jadi katanya akan pergi meninggalkan kota Bandung nih ya, untuk kuliah ke jenjang yang selanjutnya. Memilih DKV tadi sudah kita bocorkan di sesi yang pertama. Tapi berkuliah di mananya belum nih ya? Berkuliah di mana nih sore? Aku berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dari Kompas Gramedia. Ya. Ada alasan tersendiri mengapa memilih universitas tersebut? Aku milih itu karena banyak teman aku yang udah lulusan dari sana dan aku udah tahu sistem edukasinya di sana gimana dan ternyata di sana mengebuka banyak networking, peluang juga. Apalagi kan dari Kompas Gramedia, satu media yang udah established juga kan. Jadi bisa banyak pintu yang terbuka kalau misalnya bisa berprestasi atau unggul di sana gitu. Itu salah satunya. Salah satunya membuat akhirnya Ipeng yakin ke sana gitu ya. Walaupun ya harus keluar dari zona nyaman di kota Bandung, sudah berapa belas tahun di Bandung ya. Ini dunia yang baru, dan akhirnya tadi menjawab pertanyaan terakhir, apa hal yang ingin dicapai oleh Ipeng tapi belum tercapai? Tinggal sendiri katanya ya. Kenapa sih? Emang nggak, maksudnya kan kalau di sini kan
ada papa mama juga sama saudara, jadi kan lebih semua lengkap gitu ya, gampang untuk minta tolong gitu kan. Benar. Mau tinggal Sebenarnya karena sendiri. iya sih kata Kak Jul tadi, mau mencoba out of comfort zone. Oh, oke. Sebenarnya aku suka banget sih di rumah karena kan aku juga dekat sama keluarga, kayak butuh apa-apa juga gampang gitu kan, kayak mau makanan udah siap gitu di meja, mami udah masakin, udah dipesenin gitu. Tapi aku mau nyoba buat hidup lebih mandiri juga dan ya itu kesempatannya nanti ada 2 minggu lagi. Wow, sudah tidak sabar kayaknya Ipeng. Excited banget ya. Kalau kita lihat wajahnya, ekspresi gerakannya juga, ini sangat sudah tidak sabar untuk menjalani kehidupan yang baru di sana ya. Kita doakan sukses pastinya ya di sana. Betul. Nah, tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi, Kak Jo juga katanya punya satu topik yang menarik nih, yang akan kita bahas juga di sesi kedua ini. Ini topiknya tentang apa nih Kak Jo? Nah, karena narasumber kita hari ini tuh sebenarnya anak seni banget. Nah, itu tuh katanya dominannya tuh pakai otak kanan katanya Kak, gitu Peng, dan kepribadiannya mirip banget sama Ipeng. Yang pertama kreatif, gitu kan. Terus udah gitu ekspresif. Ipeng itu tipikalnya memang selalu happy ya kalau di luar ya. Tapi kan tadi kan juga kelihatan bahwa ekspresinya dia tuh lebih dikeluarin waktu dia ngegambar atau dia mewarnai, gitu kan. Terus imajinatif, artistik, dan juga intuitif. Nah, cuman aku pengen nanya juga ke Ipeng nih. Apakah Ipeng orangnya memiliki daya ingat yang tinggi? Daya ingat yang sangat tinggi. Nah, itu juga sama. Karena aku bisa nginget hal-hal yang kecil padahal nggak berguna. Contohnya waktu itu aku misalnya sempat ngobrol sama teman aku misalnya 2 tahun lalu tentang satu hal. Terus tiba-tiba dia ngomongin lagi hal yang sama. Aku bisa, lu pernah ngomong ini 2 tahun yang lalu ya? Kok lu inget sih? Dia, dan aku bisa inget kayak waktu itu dia sukanya ini, dia pernah selewat ngomong, terus pas dia ulang tahun aku ngasih kadonya, oh iya, kok lu tahu sih gue suka ini, gue nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Waktu itu dia pernah ngomong, walaupun sekali tapi langsung terekam dalam pikiran kamu, itu yang membuat kamu yakin bahwa kamu adalah tipikal orang yang sangat menghafal setiap detail-detail kecil gitu ya. Daya ingatnya kuat nih Kak Jo. Betul. Itu tuh katanya juga sama, katanya menggunakan lebih dominan tuh otak kanan. Sama satu lagi aku nanya, kamu tuh tipikal orangnya peka nggak sama orang lain? Peka. Nah, itu juga. Jadi benar-benar yang katanya ya, kalau orang yang anak seni banget, semuanya tuh benar-benar ke seni, itu menggunakan otak kanan dan mereka tuh seperti itu kepribadiannya. Jadi sebenarnya otak kanan itu tuh berfungsinya lebih ke emotional quotient untuk bersosialisasi, komunikasi sama orang lain, dan juga ya berhubungan sama orang lain seperti itu. Dan saat ini kita lebih mentingin itu tuh emotional quotient memang daripada IQ. Semuanya tuh udah kesana arahnya gitu ya. Karena dari Harvard-nya, penelitian psikologi di Harvard juga bilang bahwa saat ini kunci kesuksesan itu ada di EQ, emotional quotient. Wow, keren ya? Gitu. Jadi ini yang diasah, yang sering diasah oleh seorang Ipeng ada di otak kanan. Otak kanan ini akan membantu emotional quotient itu menjadi lebih naik lagi dan lebih baik meningkat lagi. Oke, tapi sebelum kesana Kak Jo ya, aku jadi teringat satu cerita menarik yang tadi Ipeng sempat cerita tapi belum diceritakan di Sobat Maestro. Apa tuh? Ini berbicara bahwa identiknya orang yang pakai otak kanan ini identik dengan orang yang ekstrovert. Nah, Ipeng sendiri merasa ekstrovert atau tidak nih? Oh iya ya. Aku kayaknya ambivert ya, ada istilahnya ambivert kan. Kok kesel ya? Wah, tahu kan. Iya, tapi itu ngeselin banget ambivert. Jadi bisa beradaptasi sih kalau misalnya di lingkungan yang ekstrovert banget, high energy, aku bisa keep up with it. Cuman butuh juga waktu-waktu sendiri. Apalagi kalau ngegambar gitu kan, itu satu recharge lah. Supaya social battery-nya naik lagi gitu. Jadi bisa ketemu orang, bisa gitu. Cuman pas nyampe rumah, ngegambar, relax gitu sendiri. Dan iya, soalnya menurut aku personal time buat diri sendiri juga penting sih. Kayak buat refleksi, buat introspeksi gitu. Sering muncul gitu ide-ide juga pas lagi sendiri. Gitu. Oke, jadi kalau bisa dikatakan walaupun kita sering menggunakan otak kanan, tidak selalu melulu harus ekstrovert seperti itu ya. Dari seorang Ipeng mengatakan seperti itu. Meskipun tadi ada cerita menariknya adalah Ipeng sempat melakukan pengetesan bagaimana karakter pribadinya dia sebelum dan sesudah pandemi. Katanya terjadi perubahan yang sangat luar biasa ya. Perubahan banget. Jadi sebelum pandemi itu aku pernah ikut tes yang 16 personalities yang MBTI. Nah, aku dapet ENFPT. Nah, dan ekstrovertnya waktu itu 91%. Oke. Tapi setelah pandemi
ngabisin banyak di rumah sendiri, ternyata aku juga comfortable gitu dengan being alone. Bukan being alone tapi bukan lonely ya. Beda alone sama lonely. Tapi iya, jadi introvert aku naik sekarang hampir 60% introvert, extrovertnya 40%. Wow. Dia ambivert aja itu ya. membuat kamu mengatakan aku nih ambivert ya. Iya. Aku bukan lagi extrovert gitu ya. Dan setelah kamu mencoba itu, kamu akhirnya berkata juga tadi ternyata ada benefitnya juga nih. Ada pola pikir yang berubah dari awalnya extrovert banget, 91% sekarang sudah menjadi ambivert. Ternyata ada satu hal yang bisa kamu pelajari juga ya. Boleh sharing nggak ke Sobat Maestro semua? Apa yang kamu pelajari tentang extrovert dan introvert ini? Yang aku pelajari sih, setiap orang yang ekstrovert mungkin kelihatan di luarnya ekstrovert banget ini orang, tapi belum tentu gitu sepenuhnya ekstrovert gitu. Ada yang lakuin kayak gitu buat ya supaya menempatkan diri gitu di lingkungan yang high energy, dia juga berusaha buat high energy gitu. Tapi menurut aku nggak ada lebih bagus ekstrovert atau introvert sih, dua-duanya sama-sama ya tergantung ke orangnya masing-masing. Kalau introvert juga bukannya yang pendiam, yang nggak bisa ngomong, cuman introvert buat aku yang dia juga enjoy the time sendiri gitu, dan melakukan mungkin hobinya juga hobi yang dilakuin sendiri kan, gitu. Jadi nggak selalu harus sama orang banyak gitu. Dan yang aku tanyakan itu adalah sebenarnya pola atau pandangan seorang Ipeng terhadap pertemanan. Yang katanya sebelum pandemi ini terjadi, seorang Ipeng merasa kalau kemana-mana semua adalah teman aku. Pasti kenal dia. Nah, kata Kak Jo seperti itu. Betul. Ya. Sampai senior pun juga tahu. Ipeng itu tahu. Gitu. Iya. Tapi kalau Kak Jo melihat setelah pandemi, ada perubahan terjadi dengan Ipeng ya? Lebih kalem sih. Nah, lebih kalem. Kalau Ipeng sendiri merasanya ada perubahan yang terjadi kah atau seperti apa nih Ipeng? Iya, iya mungkin ya. Karena mungkin udah lama nggak berinteraksi langsung kan sama orang-orang, jadi mungkin butuh penyesuaian lagi kan. Iya, cuman kalau dari tadi sudut pandang pertemanan ya, kalau sekarang aku lebih fokusnya di kualitas pertemanan sih. Jadi aku nggak mentingin, waduh aku harus kenal sama semua orang. Aku misalnya kesini, woi halo gitu, atau semuanya bisa aku kenal. Tapi aku lebih memilah gitu, siapa yang jadi teman dekat aku. Kalau jadi teman mah jadi teman ke semua orang, gitu. Baiklah ke semua orang. Tapi buat kita mengalokasikan energi kita, waktu kita ke orang-orang yang benar-benar spesial buat kita gitu, yang kasih kita good energy, yang kita bisa saling tumbuh bersama, yang bawa dampak positif. Habisin waktu dengan mereka gitu supaya kita juga bisa saling bertumbuh gitu. Nah, emang waktu awal-awal tuh yang tadi aku bilang kelas 10 Ipeng itu kan emang benar-benar kayak famous ya, tanpa disadari gitu ya. Tapi memang apakah point of view-nya pertemanan itu seperti itu Ipeng zaman dulu? Harus dikenal? Iya, dulu aku ada kecenderungan kayak gitu. Pengen bisa masuk setiap conversation gitu. Dan dulu aku juga rada people pleaser sih. Iya, jadi aku meskipun misalnya aku nggak terlalu suka, cuman aku kelihatan suka gitu, kelihatan tertarik gitu. Cuman kalau sekarang aku udah lebih mengenal diri sendiri, dan aku sadar kalau nggak harus lah suka sama semua orang yang orang suka juga gitu. Just be yourself gitu. Wow, itu bentuk kedewasaan dari seorang Ipeng ya. Jadi kalau orang selalu berkata pandemi ini segala hal buruk yang terjadi, tapi kalau kita bisa lagi satu contoh anak muda yang merasakan kedewasaan yang bertambah di masa pandemi ya salah satunya Ipeng gitu ya. Ipeng jadi bisa memandang berbeda bagaimana cara memandang teman, bagaimana cara menggunakan setiap bakat-bakat yang dia punya, dan menjadi lebih dewasa lagi dari cerita-ceritanya ya. Itu yang luar biasa. Nah, yuk kita lanjut lagi ke pertanyaan emotional quotient tadi. Gimana nih Kak Jo? Kenapa begitu penting emotional quotient harus kita bahas dalam kesempatan kali ini? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga beberapa penelitian gitu ya. Sekarang ini di dunia pekerjaan, 75% HRD atau SDM atau manajer itu akan memilih orang-orang dengan emotional quotient yang lebih tinggi dibandingkan dengan IQ-nya gitu. Kenapa? Karena memang di situ tuh mereka bisa punya empati sama orang, social skill-nya juga bagus. Ditambah dengan dia tahu self awareness. Tadi kan Ipeng juga ngomong bahwa dia bisa menilai kapasitas dirinya kayak gimana gitu ya, kelebihan dan kayaknya nggak perlu begini deh, harusnya begini gitu. Jadi ada evaluasinya. Ditambah orang-orang dengan emotional quotient itu tuh bisa mengelola emosinya gitu ya.
tanpa sadar juga tadi dia bilang bahwa kamu extrovert. Kan Ipeng bilang gitu, aku extrovert banget waktu dulu. Sekarang tapi butuh juga untuk in charge sendiri gitu Iya, kan. benar. Dan karena itu mengisi lagi baterainya. Nah, orang-orang yang punya emotional quotient yang baik, mereka tahu kapan dia harus ketemu sama orang, kapan dia harus sendirian, kapan dia harus istirahat kayak gitu. Jadi nggak memaksakan. Kalau misalkan kita fokusnya sama IQ, kita tuh hanya memikirkan kecerdasan aja gitu kan. Yang kita pakai tuh cuma otak doang. Tapi saat kita bersinergi dengan emosional, itu akan menjadi lebih baik lagi gitu. Orang-orang dengan seperti itu, dia punya negosiasi yang lebih tinggi gitu. Relasi yang juga oke sama orang. Kayak gitu sih Kak. Itu yang bahkan sudah dicontohkan oleh Ipeng tadi saat membahas bagaimana dia berkarir dalam dunia paintingnya tadi. betul. Ya. Dia menahan emosinya. Aduh, aku udah kesel banget sama orang nawar-nawar dimarahin. mulu. Tapi dia tidak membahas dengan kasar, tapi dia masih atur. Itu salah satu kecerdasan dari emotional quotient juga ya Kak Jo ya. Betul. Yang sudah dipraktekkan yang karena menggali terus dari otak kanan dari seorang Ipeng. Betul, sebenarnya tuh lebih ditingkatin lagi kan dari seninya. Gitu. Lalu apa lagi nih Kak Jo yang bisa di-sharekan buat kita semua di kesempatan kali ini? Sebenarnya kalau misalkan kita tahu ya, ini tuh banyak juga beberapa di media sosial. Kayak contohnya di TikTok juga udah banyak sih contoh-contohnya. Saat kita tuh datang untuk bekerja gitu ya, dan dites sebenarnya tanpa sadar. Tapi itu cara-cara pekerjaan, ya maksudnya cara-cara contohnya ya mereka. Yang pertama tuh pernah ada, waktu itu aku lihat bahwa semuanya cewek-cewek interview kerja, dan dia itu satu case-nya adalah nggak bawa pulpen. Nah, sebenarnya saat kita datang ke tempat interview paling penting tuh bawa pulpen kan, bukan yang lainnya ya. Yang bawa pulpen untuk mencatat dan segala macam. Tapi waktu itu cewek itu nggak bawa pulpen. Sampai akhirnya dia bilang ke teman sebelahnya untuk bawa pulpen lebih nggak. Nah, cuman teman sebelahnya tuh udah acuh nggak kayak gitu. Sampai akhirnya ada yang ngelihat tanpa itu tuh agak jauhan duduknya, dia ngelihat bahwa oh ini orang nggak bawa pulpen. Dia datang, nih pakai aja, soalnya aku bawa 2 waktu itu, dia bilang gitu. Datang, dipakai dan segala macam, selesai. Terus akhirnya datanglah si HRD-nya. Yuk kita interview, oke, interview masuklah. Cewek ini yang nggak tadi cuek, sama yang ngasih pulpen. Ternyata pas dia masuk, si ketuanya itu adalah orang yang minjam pulpen. Nah, di sini kelihatan juga bahwa orang-orang tuh dilihat dari apanya, empatinya. Dia peduli nggak sama lingkungan. Saat dia nggak peduli sama lingkungan, mungkin emotional quotient-nya itu rendah. Kayak gitu. Itu sebenarnya sistem penilaian yang simple yang bisa dilakukan sama kita sekarang ini, tapi kita kurang ngeh gitu. Tapi diengehin lagi atau kita kayaknya disadari lagi bahwa emotional quotient itu memang benar-benar penting dan memang itu kunci kesuksesan sekarang dibandingkan dengan si IQ-nya. Gitu sih Kak. Wow, ini luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam dunia nyata, mungkin kita juga diuji. Meskipun kalau tadi kan ini ujian dari perusahaan secara tidak langsung gitu ya. Tapi sebenarnya ujian-ujian itu sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya apa? Mungkin kalau kita punya karir yang bagus, kita punya relasi yang bagus, karena kita membiasakan kita melatih emotional quotient kita semakin baik gitu ya. Kalau emotional quotient kita kurang baik, mungkin kita akan dihindari oleh lingkungan-lingkungan kita secara tidak langsung. Kesempatan-kesempatan untuk bisnis atau kesempatan-kesempatan lain itu hilang. Ya. Itu udah ujian langsung dalam kehidupan gitu ya. Dari Ipeng sendiri pernah mengalami hal seperti itu nggak? Teruji dalam kehidupan sehari-hari tentang emotional quotient-nya sendiri. Emotional quotient. Pernah sih, pernah. Tapi kalau bentuk kayak tes yang secara tidak langsung itu kayaknya aku belum pernah nyoba kayak gitu. Tapi menarik sih tadi apa yang disampaikan gitu. Bahwa penting banget buat empati karena kalau misalnya orang dari awal gak kelihatan ada empatinya, gak ada peduli sama orangnya, mungkin kerja di satu kantor juga jadinya sikut menyikut, kayak melakukan yang terbaik buat misalnya ada di atas. Padahal kita butuh kolaborasi, kita butuh kerja bareng sama orang lain, kemampuan sosial, kemampuan ya tadi emotional quotient buat kita saling peduli itu penting banget buat relasi. Dan apalagi waktu itu kan kamu OSIS juga ya pengen waktu itu. Dan gak semua tuh kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12 kan. Gimana tuh caranya Ipeng supaya aku tahu kalian tuh banyak tugas, tapi aku juga harus menekan kalian waktu itu. Nah itu tuh kayak gimana caranya kan juga bisa. Iya aku waktu itu setiap ada project baru, aku langsung kita grup call, aku jelasin projectnya kayak gini dan aku langsung bagi di awal gitu dan aku tanyain
ini oke nggak sama kamu gitu. Oke. Dan aku ngelihat juga kayak kemampuan masing-masing. Misalnya ada satu di sekbid aku atau aku jadi koordinator, ada satu yang kekuatannya di organisir. Jadi dia jago banget pakai Excel, pokoknya semuanya schedule-nya kalau time management dia paling oke. Jadi aku tugasin dia buat kita mau ada acara di kamu yang ngatur supaya semuanya bisa berjalan on time, semuanya dengan baik. Ada juga yang bagusnya dengan komunikasi gitu, dengan misalnya kita harus ngekontak guru, kontak murid-murid lain. Jadi aku kasih dia pekerjaan yang sesuai gitu. Jadi itu nggak memberatkan dia dan itu yang dia juga bisa. Cuman kalau pastinya kan ada beberapa project yang kita sama-sama harus belajar karena nggak ada yang bisa. Jadi ya kita sama-sama belajar lah. Betul. Wow. Yang semua dilakukan selama OSIS itu juga emotional quotient sebenarnya. Benar, Yang tidak didapat di bangku sekolah atau di kelas gitu, tapi dipelajari dalam organisasi atau bersosialisasi. Betul. Dan satu juga nih kemampuan yang dipakai dalam emotional quotient itu sendiri Kak Jo, yaitu adalah berbicara depan umum atau public speaking. Yes. Dan di mana seorang Ipeng ternyata diam-diam juga mempelajari tentang ilmu public speaking ini ya. Katanya di selama pandemi juga dia mencoba satu perlombaan online, perlombaan public speaking. Dan katanya jadi juara nih. Coba kita tanya sama Ipeng, bener nggak nih Ipeng? Bener. Gimana nih cerita pengalaman lomba public speakingnya? Jadi aku kan dari life skill program yang di sekolah ada dua pilihan kan. Aku pilih satu arsitek, satu lagi communication skill. Oke. Dan waktu itu guru aku ngasih tahu, Steve ada satu lomba nih, kamu coba ikutan public speaking dari sebuah radio. Nah terus aku coba, ada 3 babak waktu itu tuh. Yang pertama aku seleksi bikin video ceritain tentang kehidupan selama pandemi. Nah ternyata itu lolos. Terus masuk ke babak selanjutnya live. Jadi aku dikasih topik, terus aku ngebawain itu, ternyata lolos lagi. Dan akhirnya yang terakhir waktu itu grand final, dan topiknya juga yang aku kuasai, jadi aku bisa enak buat ngebawainnya. Dan ya waktu itu puji Tuhan menang gitu. Wow, dan ini skala nasional nih katanya. Iya, ya? skala nasional, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Medan, ada yang pokoknya dari seluruh Indonesia ikutan. Karena kan via online, jadi sebenarnya online juga enaknya jadi semakin banyak orang bisa bergabung gitu, bisa berpartisipasi karena kita nggak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Benar sih, benar. Wow, itu pengalaman dari seorang Ipeng juga ya. Ini mengajarkan kita untuk semua anak-anak muda yang suka dengan seni juga Kak Jo ya. Benar. Kebanyakan anak yang suka seni jadinya mungkin introvert aja deh. Aku udah capek, aku mau gambar sendiri aja, aku nggak mau berkomunikasi sama orang lain. Padahal mereka lupa kalau mereka punya seni yang baik, tapi nggak bisa dikomunikasikan ke orang lain juga. Percuma ya. Kenapa sampai bener banget nih? Ada pengalaman sendiri nggak Ipeng? Iya, karena misalnya kita bikin seni nih, sebagus apapun, tapi kalau nggak ada yang tahu, buat apa gitu? Kita nggak bisa menjual itu, kita nggak bisa kasih tahu ke dunia kalau kita tuh ada. Jadi penting buat kita bisa komunikasi, buat marketing diri sendiri, buat nunjukin karya kita. Dan ya apalagi kita dalam seni juga kan pasti kolaborasi sama orang lain kan, sama sesama seniman atau enggak klien kita. Dan komunikasi itu sangat dibutuhkan gitu. Itu bakal jadi poin plus kalau kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita buat dengan baik. Itu dia ya. Jadi satu ingatan lagi, satu inspirasi untuk anak-anak muda semua yang suka seni. Yuk jangan lupa untuk mengembangkan yang seni kedua juga, public speaking. Betul. Untuk bisa disatu padukan. Dan ini semua tentang seni, public speaking, ini semua sudah tergabung dalam emotional quotient tadi Kak Jo ya. Betul. Jadi kenapa itu sangat penting yang harus terus dilatih oleh seluruh anak muda. Jadi mau bakatnya seni, mau bakatnya apapun, tetap kayaknya public speaking harus jadi nomor 1 juga yang harus include di dalamnya Kak Jo ya. Itu bener. Mau otak kiri, mau otak kanan, semua itu sama-sama membutuhkan public speaking. Kalau misalkan kita nggak bisa ngomong dengan baik, orang-orang juga nggak akan bisa respon dengan tanggapannya oke gitu nggak sih? Wow, itu dia ya. Ini tentang emotional quotient yang dibahas oleh Kak Jo. Apakah ada tambahan lagi Kak Jo mengenai tentang emotional quotient atau mungkin memberikan kesimpulan silakan? Mungkin aku akan menutupnya emotional quotient itu dengan manfaat-manfaat yang kita miliki saat kita memiliki emotional quotient yang baik. Ya, yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Kita bisa mendengarkan, kita juga bisa menanggapi dan merespon dengan baik. Yang kedua yaitu mengatasi tekanan, baik itu tekanan hidup, tekanan pekerjaan atau sekolah, studi kita bisa mengelolanya dengan baik gitu ya. Kita tahu kapan kita harus nge-charge, kapan kita harus healing, kapan kita harus refreshing. Dan yang ketiga, yang terakhir kita juga mampu menerima kritikan atau masukan. Karena saat dikritik itu pastikan bahwa akan jadi lebih baik.
Tapi saat kita menanggapinya dengan buruk atau meresponnya dengan buruk, itu akan semuanya juga buruk. Tapi saat kita memiliki emotional quotient yang baik, kita bisa menerima tanggapan, menerima masukan dari orang lain gitu. Itulah 3 manfaat ya Kak Jo ya, Yes. yang diberikan Kak Jo di kesempatan kali ini. Betul. Dan kalau menyimpulkan semua nih Kak Jo ya, tadi sudah 3 manfaat di-sharingkan. Kalau dari pengertiannya sampai ke manfaatnya, kalau mau menyimpulkan untuk seluruh Sobat Maestro mengenai emotional quotient ini, boleh nggak Kak Jo kasih kesimpulan? Oke, emotional quotient itu sangat dibutuhkan untuk saat-saat ini, berbeda mungkin dengan orang tua kita zaman dulu ya Kak, yang mementingkan kecerdasan secara IQ saja gitu. Jadi untuk teman-teman, yuk coba kita asah lagi emotional quotient-nya, karena itu tuh benar-benar mencapai kesuksesan kita. Entah dimanapun teman-teman berada, mau itu di sekolah, mau itu di kampus, mau itu di tempat pekerjaan, emotional quotient itu bisa mengontrol emosi kalian, mengelolanya, dan juga saat kita memberi tanggapan pada orang lain itu akan menjadi tepat, tidak benar-benar impulsif. Seperti itu sih. Oke, itu dia ya kesimpulan dari seorang Kak Jo mengenai tentang emotional quotient, satu topik yang kita angkat di tema kita di hari ini ya. Wow, begitu luar biasa, kita sudah dapat cerita inspiratif dari Stephen Nathanael. Kita juga sudah dapat satu materi emotional quotient dari seorang Kak Jo. Jadi hari ini sudah lengkap sekali ya. Namun sebelum kita berpisah, aku mau nanya pertanyaan yang sering aku ajukan untuk seluruh narasumber nih Steve ya. Boleh, Kak. Yaitu tentang bagaimana rencana kamu kalau kita bilang 7-8 tahun ke depan kita ketemu. Seorang Ipeng ingin dikenal sebagai orang seperti apa, dengan mungkin profesinya seperti apa, bayangannya seperti apa sih dari seorang Ipeng? Seorang Ipeng dalam 7-8 tahun ke depan, aku berharap jadi satu orang yang bisa puas dengan karyanya sendiri, nggak membanding-bandingkan dan tahu worth-nya, dan jadi lewat ilustrasi-ilustrasinya juga bisa jadi berkat buat orang-orang, bisa menyampaikan message. Jadi bukan cuman sekedar gambar, tapi juga bisa menggunakan itu sebagai media buat menceritakan sesuatu. Wow, ini menarik lah tadi katanya membanding-bandingkan. Apakah itu masih sering dilakukan ya, Peng? Sekarang udah berkurang karena udah sadar. Cuman dulu itu salah satu yang aku struggle sih, karena aku apalagi dengan adanya sosial media, kita ngelihat gitu, wah artis ini bagus banget gambarnya, bisa nggak ya nanti ke depannya bisa sebagus ini. Dan seringkali yang aku lupain itu aku ngebandingin diri dengan orang yang udah punya pengalaman kayak puluhan tahun, kan nggak adil buat diri sendiri kan. Dan aku waktu itu dengar podcast juga, ya kita ngebandingin itu jangan sama orang lain tapi sama diri kita sendiri, dengan pencapaian kita. Kita lihat balik lagi, oh kita tuh udah sejauh ini loh perkembangan kita. Jadi kita lihat dengan progres kita gitu. Misalnya aku lihat dengan 2 tahun lalu, 1 tahun yang lalu, wah sudah sejauh ini gitu. Dan aku belajar buat lebih appreciate diri sendiri dan ya enjoy the process gitu. Wow, itu dia ya, benar ya. Jadi jangan membanding-bandingkan lagi dengan orang lain. Cukup satu pembanding aja. Yes. Diri kita di masa lalu dengan diri kita di saat ini ya. Oke, thank you Steven ya. Ada closing statement kah dari seorang Ipeng untuk kita semua? Ini untuk menyimpulkan apa yang Ipeng katakan aja sih ya. Bukan harus berupa closing statement, tapi apa yang ingin Ipeng sharingkan ke seluruh Sobat Maestro sebelum Ipeng berpisah dengan seluruh Sobat Maestro. Buat teman-teman, gak usah takut kalau misalnya belum nemuin satu passion atau satu yang ingin ditekuni. Gak apa-apa, kita masih muda, waktunya explore, waktunya belajar, nyobain segala macam. Sampai nanti kalau kita udah nyobain segala macam, kita pasti bakal nemu kok satu hal yang wah bikin kita suka dan bakal bikin kita balik lagi, dan barulah kita pertajam di sana. Gitu. Itu dia, keren banget Ipeng di hari ini ya, menginspirasi kita semua. Dan aku berharap suatu hari kita bisa mendengar nama Ipeng begitu luar biasa ya. Karya-karyanya bisa dipakai oleh banyak orang, memberkati banyak orang. Betul. Dan kalau sudah jadi digital art yang luar biasa, setidaknya Kak Jul udah punya paintingan dari seorang Ipeng. Jadi udah, ini tau gak dari siapa? Ipeng loh, Ipeng udah ada tanda tangannya lagi, udah ada tanda tangannya juga ya, luar biasa. Setiap karya itu ada tanda tangan Ipeng ya. Iya. Luar biasa.
biasa ya. Sekali lagi terima kasih Sobat Maestro ya untuk kebersamaan kita kurang lebih 1,5 jam ke belakang. Mohon maaf kalau ada terjadi kesalahan kata atau mungkin tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tapi kita akan berjumpa lagi pastinya di My Story Channel dan episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda, tapi pastinya nggak kalah luar biasa ya. Jadi terima kasih Sobat Maestro untuk kebersamaannya. Sebelum kita berpisah, hari ini Ipeng akan menutup ya, menjadi seorang penyiar ya, akan membuat closing statement kita semua. Silakan Ipeng. Dari Geraha Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Steven, Kojo, dan Kajo. Ingatlah bahwa setiap orang yang meminta akan menerima, yang mencari akan mendapat, dan yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bye-bye. Pamit undur diri.